Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perusahaan Green Power Energy. Di sini kami akan mempresentasikan tentang profil perusahaan kami dan produk yang kami buat. Pertama, kita akan memperkenalkan ketua kita dulu dan anggotanya. Yang pertama ada ketua kita Kevin. Saya Kevin Adi Thomas Wadana. Saya Komala Santi. Saya Muhammad Fauzi Saladin. Dan saya Putri Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi dari produk perusahaan kami. Setiap hari, limbah organik menumpuk di sekitar kita yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, kebutuhan akan energi bersih juga terus meningkat, terutama di daerah yang sulit terjangkau energi konvensional. Dari permasalahan tersebut, perusahaan kami memiliki peluang yang besar untuk mengubah limbah yang tidak terpakai menjadi energi baru terbarukan. Dari konsep tersebut, perusahaan kami memperkenalkan Digestar sebagai solusi yang inovatif untuk energi yang berkelanjutan. Next. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan profil perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan profil perusahaan Green Power Energy. Green Power Energy di sini hadir sebagai solusi dengan mengubah limbah organik menjadi energi baru terbarukan untuk mendukung ekonomi sirkular dan target net zero emission 2060. Kami menggabungkan pengelolaan limbah dan penyediaan energi bersih untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Adapun perusahaan kami memiliki visi yaitu untuk mengembangkan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam produksi dan penyimpanan energi. Selanjutnya, kami memiliki misi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan energi hijau dan cara penggunaannya. Di sini, kami juga menciptakan sistem energi berkelanjutan yang bermanfaat dengan memanfaatkan limbah organik untuk menghasilkan biogas untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui akses energi yang bersih dan juga terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Di sini ada internal faktor dan eksternal faktor. Yang pertama, strength. Produk kita itu hanya menggunakan limbah organik karena limbah organik itu melimpah. Yang kedua, mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca. Produk kita dapat menghasilkan biogas yang mana gas tersebut emisi karbonnya lebih kecil. Yang ketiga, dapat menjadi solusi ramah lingkungan yang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Weakness kelemahannya yaitu membutuhkan edukasi kepada masyarakat tentang pengolahan limbah yang benar. Yang kedua, biaya awal yang tinggi. Opportunities yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap energi terbarukan. Dukungan dari pemerintah terkait pengelolaan limbah dan energi hijau. Lalu threats yaitu kompetisi dengan energi terbarukan lainnya, keterbatasan infrastruktur pengolahan limbah di beberapa daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi. Ada WO strategi, SO strategi, WT strategi, dan ST strategi. Yang pertama, WO strategi. Pada poin pertama, maksudnya itu yaitu kita melakukan edukasi kepada masyarakat dengan bantuan pemerintah, yang dimana masyarakat tersendiri memiliki kesadaran yang tinggi akan energi terbarukan. Lalu yang kedua, mengatasi biaya investasi. Nah, berhubung pemerintah ada program memodalkan siapa saja yang membuat program energi terbarukan atau energi hijau, maka pemerintah pun dengan sukarela akan memberikan modal kepada orang tersebut. Lalu ada strategi memanfaatkan limbah organik yang melimpah untuk mengembangkan energi hijau dengan dukungan pemerintah. Nah, di sini pun maksudnya itu pemerintah juga mendukung program
kita yang dimana kita tuh membuat digester untuk mengolah limbah organik. Lalu poin yang kedua, mengurangi gas rumah kaca sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan energi terbarukan. Nah, berhubung sekarang tuh polusi sudah ada di mana-mana ya, dan salah satu caranya yaitu mengurangi penggunaan gas itu maupun sampah yang berbau busuk dengan cara memanfaatkan untuk menjadikan pupuk maupun gas sebagai bahan bakar yang memasak gitu. Lalu ada strategi mengatasi keterbatasan infrastruktur dengan memanfaatkan inovasi yang sederhana. Maksudnya tuh kita tuh memfasilitasi daerah-daerah terpelosok yang belum ada tempat untuk mengolah limbah rumah tangga tersebut dengan cara membuat digester dan dikirim kepada daerah pelosok tersebut. Lalu poin yang kedua, meminimalkan biaya edukasi dengan mengadakan kolaborasi atau kerjasama dengan komunitas lokal. Nah, di sini kita tuh seperti berkolaborasi dengan organisasi setempat. Lalu ada strategi menggunakan limbah organik untuk mengurangi ketergantungan pada fosil. Nah, di sini pun kita merupakan cara untuk mengurangi energi fosil. Lalu yang kedua, mengurangi emisi dan gas rumah kaca agar sesuai dengan standar lingkungan dan menjaga daya tarik produk. Nah, di sini pun kita salah satu cara untuk mengurangi polusi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Komala. Lalu saya akan menjelaskan bisnis model kanvas, yaitu proposisi nilai. Di antaranya mengurangi sampah, lalu mengolah pupuk dari kotoran ternak, lalu bahan bakar yang ramah lingkungan. Karena si digester ini tuh menghasilkan bahan bakar berupa biogas dan juga dapat menghasilkan pupuk, jadi si digester ini menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Lalu ada segmen pelanggan. Yang pertama ada F&B dan juga mass customer. Kenapa F&B? Karena kita menjangkau restoran di mana restoran itu menghasilkan sampah organik yang dapat diolah oleh si digester ini. Lalu mass customer yaitu masyarakat luas dapat menggunakan produk kami juga. Lalu ada relationship customer. Yang pertama ada simple use dan juga green energy. Jadi si produk kami itu gampang digunakan dan juga menghasilkan bahan bakar energi yang ramah lingkungan. Lalu ada channel yaitu peternak, DLH dan juga bisnis F&B. Karena kita menjangkau peternak yang dimana si peternak itu dapat menghasilkan kotoran dari sapi ataupun kambing. Lalu ada DLH yang dimana dapat menggunakan digester ini karena berkontribusi dalam mengumpulkan sampah. Lalu ada aliran pendapatannya di mana digester yang kita jual. Lalu ada mitra utama yang dimana ada manufaktur dan juga DLH. Jadi manufaktur itu mendistribusikan komponen-komponen yang kita butuhkan. Lalu DLH juga memberikan seperti kontribusi juga. Lalu ada kegiatan utamanya research and development, marketing, sama logistik. Yang research development karena produk kita harus terus dikembangkan. Lalu marketing di mana kita harus memasarkan produk kita. Lalu key research di antaranya brand manufaktur dan juga DLH. Lalu cost structure-nya ada marketing, research and development, advertisement, logistik dan juga manufacturing. Di mana semua poin-poin ini mengeluarkan cukup modal yang besar. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Kevin. Di sini ada konsep program kami yaitu digester merupakan alat untuk mengubah atau mengolah limbah organik menjadi energi dan pupuk. Energi yang dihasilkan yaitu biogas yang untuk menjadi bahan bakar. Dengan menggunakan digester ini kita dapat mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur biaya tahunan. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu fixed cost per tahunnya.
Diskursus ini merupakan biaya tetap di mana kita harus mengeluarkan modal secara tetap gitu setiap tahunnya. Persentase yang besarnya itu ada pada gaji pegawai, yaitu ada 64,9%. Lalu yang kedua ada promosi, yaitu 13%, dan sewa office yang kedua ada 7,8%. Yang ketiganya pajak ada 6,5%, dan ada listrik 3,9%, yaitu sewa asuransi perusahaan ada 3,9%. Lalu di sini juga ada biaya variabel per tahunnya, yang dimana biaya ini dapat berubah-ubah seiring melonjaknya pesanan ataupun menurunnya pesanan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan tangki atau digester yang 500 liter, di mana modal tangkinya itu sendiri sebagai tempat untuk menampungnya kotoran memiliki biaya terbesar, yaitu ada 49%. Lalu yang kedua ada tangki yang 300 liter, itu tuh untuk penyimpanan hasil pengolahan gitu, berada pada 28,2%. Lalu ada cat 14,1%. Lalu yang ketiga ada pipa 3 inch 7,5%. Lalu ada elbow yaitu 0,4%. Selanjutnya perhitungan harga jual. Di sini sebagai contoh uraian produk untuk seluruh biaya digester yang 500 liter, 750 liter, dan digester 1000 liter memiliki modal. Untuk yang 500 liter memiliki modal 2.650, dan yang 700 liter memiliki modal 2.800.000, sedangkan yang 1000 liter memiliki modal 3.900.000. Sedangkan harga jualnya di sini kita dikali 2 dikarenakan sebagai presentasi perhitungannya dari modal gaji dan lain-lainnya, sehingga didapatkan harga jualnya 7 juta, 500 liter, 8 juta untuk yang 750 liter, dan 9 juta 500 untuk yang 1000 liter. Untuk target per harinya kita simulasi ibaratkan sehari itu setiap tipenya tuh terjual 10 pieces dengan target biaya modalnya ada bervariasi setiap tipenya. Lalu target penjualan juga pun sama, sehingga didapatkan profit 150 juta. Angka ini didapat dari pengurangan target penjualan, yaitu hasil dari penambahan ini didapatkan 245 juta dikurangi dengan target biaya selama semua tipe ini, yaitu 90 juta 150.000, sehingga didapatkan 150 juta 850.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Komala. Jadi saya akan menjelaskan analisis kompetitor. Jadi untuk perusahaan yang memproduksi digester ini belum ada, namun sudah banyak masyarakat yang membuat digester secara mandiri. Dikarenakan untuk membuat digester ini bisa disebut sederhana dan tergolong murah. Mungkin sekian dari perusahaan kami. Segitu yang dapat kami jelaskan mengenai perusahaan kami dan produk yang kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa masalah utama yang ingin diselesaikan dengan produk atau layanan ini. Produk ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, mengurangi sampah limbah organik, dan juga menghasilkan energi bahan bakar biogas yang ramah lingkungan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Di sini keunggulan kompetitif dari produk yang kami miliki, yaitu digester, memiliki keunggulan terletak pada teknologi inovatif yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan sistem pemurnian gas terintegrasi, produk ini menawarkan nilai ganda melalui menghasilkan energi bersih dan pupuk organik dengan material yang tahan lama dan pendekatan pasar berbasis kemitraan serta pelatihan pengguna. Produk ini menciptakan solusi hemat biaya yang sulit ditiru. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan yang signifikan.
dan juga pengurangan emisi karbon dan pemberdayaan komunitas lingkungan menambah daya tariknya sebagai solusi energi keberlanjutan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu pertanyaannya bagaimana rencana pengembangan produk di masa depan. Jadi kami berharap dapat membuat biogas yang lebih mudah dipasang dan cocok pada skala rumah tangga. Selain itu juga kita dapat mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi konversi limbah organik menjadi biogas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana proyeksi pendapatan dan keuntungan bisnis dalam 2 tahun ke depan? Apakah bisnis ini layak dijalankan? Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya membutuhkan suatu Excel, yaitu di mana ada tugas proyeksi 2 tahun. Mungkin dari situ saya bisa menjawab. Nah, untuk bulan pertama kita menargetkan yaitu 60 pieces setiap tipenya. Kan ada yang tipe 500 liter, 750 liter dan 1000 liter. Setiap pieces tersebut kita menargetkan 60 dengan harga jual yang 500 liter 7 juta, yang 750 liter yaitu 8 juta, dan yang 1000 liter ada 9.500.000 dengan modalkan yang 500 ada 2.650.000 dan yang 350 ada 2.850.000 dan yang digester 1000 liter dengan bermodalkan 3.900.000. Nah, untuk profit per bulannya didapatkan 1.470 juta. Ini tuh penjualan itu tidak berubah selama 3 bulan ke depan. Tetapi di bulan keempat sampai bulan ke-6 ada perubahan, yaitu di mana hasil penjualan itu setiap tipenya ditambah menjadi 65 pieces setiap bulannya hingga bulan ke-6. Tetapi di bulan ke-7 yang digester 1000 liter ini penjualannya tidak meningkat, tetapi yang digester 500 dan 750 itu meningkat, sehingga kami tingkatkan lagi hasil penjualannya menjadi 70, dan ini pun bertahan hingga bulan ke-9. Lalu bulannya ke-10 digester yang bulan ke-10 sampai bulan ke-12 digester yang 750 itu tetap stabil berada pada 80 pieces per bulannya. Tapi di sini terlihat pada bulan ke-12 ada peningkatan pada digester yang 1000 liter. Dari asalnya 65 menjadi 70. Lalu untuk bulan ke-13 masih tetap sama seperti bulan ke-12 dan 13 itu sama. Nah, di bulan ke-15 di sini digester yang 1000 liter itu mengalami peningkatan lagi menjadi 75 pieces per bulannya. Ini bertahan hingga dari bulan 14 hingga ke-16. Lalu yang ke-70 hingga 17 hingga ke 19 digester yang 1000 liter mengalami penaikan lagi menjadi yang asalnya itu dari 75 menjadi 80. Nah, dari sini maka kita akan 3 bulan itu kita tingkatkan lagi penjualan digester yang 1000 liter. Untuk bulan ke-19 hingga ke-24 terlihat ya, kalau dari digester yang 1000 liter itu semakin meningkat daripada digester yang lainnya. Maka dari hasil penjualan yang digester 500 liter dan yang 500 liter kita tekan dikurangi harga penjualannya, bahkan distabilkan. Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan kelima, definisikan apakah bisnis ini termasuk dalam berusaha atau berusaha strategi. Dalam bisnis kami yaitu berusaha strategi karena membangun ruang pasar baru yang mana persaingan bisnisnya tidak ketat dan juga Untuk pertanyaan nomor 6 akan diperagakan oleh saudara Kevin dan juga Fauzi.
bagaimana Anda meyakinkan saya agar berinvestasi dalam bisnis ini? Cara saya meyakinkan Bapak yaitu dengan cara ini kan merupakan suatu produk baru gitu kan Pak. Nah, produk yang kami buat juga mendukung program pemerintah yang mana itu tuh membuat energi green yaitu energi hijau. Nah, dengan produk ini kami dapat mendukung pemerintah dan juga setelah kami melakukan bisnis ini selama 2 tahun lebih dapat sesuai data kami profit setiap bulan itu meningkat gitu Pak. Contohnya dari bulan pertama tuh kita mendapatkan profit 8.840 juta, sedangkan profit bulan ke-24 nya itu mendapatkan profit bersihnya tuh sekitar 1.500.000.000. Mungkin kita juga dapat menjamin bila Bapak berinvestasi ke kami, kita akan membangun produk kami lebih baik lagi sehingga itu pun akan membuat nama Bapak bahkan perusahaan Bapak menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Berapa profit yang bisa saya hasilkan dengan saya berinvestasi? Profit yang Bapak hasilkan dengan berinvestasi kepada perusahaan kami sekitar 40% yang Bapak dapatkan dari penghasilan yang kami dapatkan, begitu Pak. Baik. Jadi bagaimana Pak? Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak.